Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang teman-teman pendengar dimanapun Anda berada. Selamat datang di podcastnya Balada Kehidupan. Tentunya di segmen Zona Merah. Kali ini kita akan membahas tentunya zona zona merah ini akan membahas bahasan-bahasan atau tema-tema yang bukan tabu tapi agak menyinggung atau sensitif seperti itu. Seperti halnya tema yang akan kita bahas kali ini adalah tentang keluarga, tentunya tentang ayah. Dan pembahasan kali ini kita tidak akan membahasnya secara sendiri gitu ya, tidak akan mono seperti itu. Nah, kita sudah hadir di studio Balada Kehidupan itu Iqbal Khairul Hayrul Samsawaludin. Oh, Ya. hai Rusam Awaludin. Gimana kabarnya Iqbal? Alhamdulillah ya baik-baik saja. Oh, iya. Baik. Gimana puasanya lancar? Alhamdulillah lancar walaupun ingin ngegodin tapi takut ketahuan gitu. Takut ketahuan. Iya. Siapa? Ketahuan siapa? Ketahuan mantan. Ketahuan. Ri punya mantan. Ya. Nah, bicara tadi kan kita akan membahas tentang ayah ya. Ayah sendiri punya ayah nggak kamu? Punyalah Oh, punya. karena aku juga seorang ayah gitu. Oh, nanti kita juga akan menjadi seorang ayah seperti itu ya. Gimana hubungan tapi sebelumnya kalau saya tahu ayahnya sudah meninggalkan Iqbal sudah berapa tahun, Bang? Mungkin itu kan ayah kandung gitu ya. Iya, ya kan. Nah, udah ditinggalkan oleh ayah itu saat tahun 2013. Berarti 2013. kalau nggak salah kurang lebih 7 8 tahun, 7 tahun. ya 7 atau 8 tahun Iya. gitu. Udah lumayan lama ya. Sudah berdamai Berdamai dengan kondisi untuk saat ini sudah berdamai gitu ya, sudah walaupun berdamai. di tahun-tahun ketiga, tahun keempat gitu ya Pasti, iya. masih ada rasa. Dan saat ini juga sebetulnya kalau misalkan lagi sepi, lagi apa atau membuka sebuah foto, Oh. terkadang ada rasa gitu ya, Ingin ingin apa? ingin bertemu kembali, tapi tinggal satu aja. Tinggal Kalau satu. misalkan kita bertemu kembali kan tidak bisa. Oh, iya, Bertemunya dengan cara apa? Dengan cara Kan menyampaikan. enggak, ada 2 cara, doa atau enggak nyusul. Nah, Iya betul dong. Bener sepertinya lah. teman saya dulu yang harus Oh. nyusul. Entah itu Anda, entah itu siapa gitu. Iya betul gitu ya, dengan cara doa gitu bertemunya gitu ya. Iya. Mm-mm. Walaupun pernah gitu ya, ini tuh sih tahun kemarin pernah bermimpi bertemu dengan seorang ayah Iya. yang mengingatkan gitu. Emang gitu ya, kalau jujur saya itu saat-saat kemarin entah kenapa, entah terdoktrin oleh setan, entah terdoktrin oleh mantan gitu. Oh, iya. Nah, sehingga ibadah minim, yang asalnya suka ngaji sehingga ngaji. Nah, contohnya gitu. Terus yang asalnya ya pokoknya amalan-amalan baik yang selalu dilakukan. Maaf ya, ini bukan berujub ria gitu ya. Iya. Nah, Takabur tapi. iya. Nah, tapi apa? Tapi apa? dalam hikmah mimpinya itu, oh ternyata orang teh kurang ibadah. Oh gitu. iya. Nah seperti itu. Sehingga ada sosok bapak yang mengingatkan di dalam mimpi. Nah iya Oh, seperti kayak itu. gitu ya. Sih. Mungkin ya mohon maaf sebelumnya kalau pembahasan ini agak menyinggung kan namanya juga zona merah. Iya. Yang penting Produser gak Najib. zona merah covid ya. Iya, yang penting enggak kita sesuai protokol kesehatan. Iya, mudah-mudahan Indonesia tetap secepatnya aman kembali gitu, dan pulih Di kembali. ayah ke protokol kesehatan. Aduh. Udah kita kembali lagi ke pembahasan. Tadi kan sudah Anda sudah katakan bahwasanya di tahun-tahun awal adalah tahun-tahun yang terberat
di kehidupan Anda, fase terberat di mana ditinggalkan sosok ayah pada sejak tahun 2013. Iya betul. Itu berapa tahun? Udah usianya berapa tahun? Waktu itu ketika kalau nggak salah 17. usia SMP lah, entah 13, entah masih 12 gitu. Oh, Anda bohong sekali. Mau Waktu SMA kelas bohong. 7. Itu peralihan mau. Oh iya, kelas 9 ya. Enggak, kelas 7. Kelas 7. Kelas 7. Oh, Anda ngebohong sekali. 13 cuy. Enggak kelas 2 mungkin ya, kelas. Oh iya kelas iya maaf 8. bukan kelas 7, kelas 2, kelas 2 ya, kelas 8. Kelas 8. Kelas 8. Itu lagi pesantren. Kalau nggak salah itu lagi di pondok gitu ya. Ya. Boleh diceritakan sedikit gitu ya. Ya boleh. Nah, itu awalnya saya itu ketika di pondok jarang sekali bertemu dengan sang ayah gitu. Iya, iya. Nah, yang biasanya dengan sang ayah itu selalu bertemu dengan apa ya? Selalu Ya, ngobrol dijenguk gitu, Dijenguk. selalu dikasih apa gitu. Tapi kenapa sih pada tahun 2013 itu dari awal mula Januari sampai ke Maret itu loh kok ini udah 3 bulan nggak datang-datang. nah nggak datang-datang gitu. Padahal dekat mungkin ya. Padahal dekat gitu ya, jarak pesantren, jarak Cicalengka ke Jatinangor gitu. Ya. Nah, lalu saya berpikir ada apa ini, kenapa? Nah, ternyata pada saat nanya ke saudara sendiri, ayah kamu sakit. Ya udah, daripada dirasakan berat, daripada jadi manja nangis gak puguh gitu ya, seperti film apa gitu. Iya, iya. Nah, ya lebih baik saya sendiri malah ya udahlah, saya pasrah, saya hanya bisa mendoakan kepada Allah gitu. Iya. Ya karena Terbaik. kalau misalkan kita mau jajan juga, bibi-bibi kantin di sana juga baik hati gitu. Oh iya. Jadi gak usah lebay lah gitu. Iya, misalkan sih orang tua sakit, apa susahnya? Doakan. Iya, doakan. Ya. Ketika kita di tempat yang jauh, tinggal doakan saja gitu. Nah, pada saat itu di bulan Maret gitu ya, kalau nggak salah tanggal 3, saya tuh pingin telepon ke orang tua. Dulu itu nggak ada WhatsApp ya, kan, tapi SMS biasa gitu. Nge-SMS di ponselnya Ustadz. Saya ngechat, "Mah, kapan kesini? Kenapa jarang kesini?" gitu. Ini alat mandi udah habis gitu. Jajan malah minjem uang terus ke teman-teman gitu ya. Nah, pada akhirnya tiba-tiba ibu saya langsung telepon gitu. "Kang, nanti ada Ate yang datang ke sana. Kita pulang dulu. Ayah lagi sakit. Katanya ayah pingin bertemu." Nah, di sana itu saat pulang langsung ke rumah sakit. Nah, pada saat di rumah sakit langsung bertemu dengan seorang ayah. Nah, di sana entah kenapa hati tiba-tiba gimana gitu ya, merasakan hal yang berbeda. Hal yang berbeda gitu. Nah, sehingga pada saat di sana kondisinya lagi lemah kan, tapi kritis. pada saat ada saya, dia itu langsung bangun gitu. Langsung bangun, yang tadinya pokoknya langsung Tidak bangun. Berdaya, Ya, langsung bilang ke saya, "Ingat, titip amanah dari ayah. Jaga mama, jaga adek, jaga Piok gitu, bagaikan keluarga sendiri gitu ya." Nah, terus Iya. Nah, terus teruskan langkah-langkah keluarga. Khususnya apa? Langkah-langkah di Madrasah Al-Hidayah sendiri. Nah, terus ada filosofinya juga. Dulu itu saya disuruh ngabdi oleh ustadz yang di pesantren, akan tetapi ibu saya menyanggah, tidak mengizinkan. Ya, bukan menyanggah ya, tidak mengizinkan dengan alasan, "Ingat gak kata-kata yang dulu? Yakni apa? Lanjutkan, teruskan. Siapa lagi kalau misalkan bukan saya sendiri gitu." Walaupun saya lagi ada hoream sebenarnya gitu. Oke, itu sangat panjang sekali ceritanya dan sangat sedih sekali. Sehingga mungkin ya awalnya dari sakit. Gitu. Sampai ketiadaannya seperti itu. Ya turut berduka cita juga gitu kan. Dan sekarang maksudnya apa sih dampak yang paling berat sebenarnya gitu dari Iqbal sendiri kalau dalam menjalani hidup gitu tanpa ayah kandung ya? Karena maksudnya pengaruh gak sih
ayah yang baru gitu ya, bukan ayah baru sih, apa sih ya? Wah. Ya ayah yang sekarang gitu. Iya. Tadi kan ditanyakan apa hal yang memberatkannya gitu Ya ya. dalam menjalani hidup. Kalau misalkan dulu itu tanpa seorang ayah, hal yang paling beratnya itu adalah tanpa adanya seorang yang memberikan motivasi Figur. Karena ayah itu bagaikan seorang pahlawan. Pahlawan. Ya. Gimana Kalau pahlawan? bisa disebut superhero gitu ya. Superhero. Ya. Nah, jadi kalau misalkan kita tanpa ayah, kita tidak ada seorang figur yang untuk membangkitkan rasa kita ingin belajar, rasa kita ingin ibadah. Usia kita aja yang usia segini sebetulnya masih susah gitu ya untuk ibadah, sehingga tidak ada yang mengingatkan gitu ya. Nah, lalu dengan adanya, setelah dengan adanya seorang papa gitu ya. Papa. Nah, seorang papa di sini dia itu menggantikan seorang sosok ayah. Dan yang dipikirkan dulu itu kalau pas ibu saya ingin menikah kembali, saya itu lebay nate minta ampun gitu nya. Kenapa lebay? Yang pertama, jadi Facebook. Facebook kali gitu ya dulu Pak. Tidak menerima adanya hal yang seperti ini. Karena kan dulu masih kecil gitu ya, kelas 2 SMA, berpikir seperti ini. Kumaha lamun misalkan anu ayah di dalam kubur eta teh teu ridoeun lamun misalkan eta kawin deui. Nah, pernah berpikiran seperti itu. Tapi apa? Bercurhat kepada seorang ustadz yang ada di pondok pesantren, dia bilang, Anda salah berpikir. Justru dengan adanya orang tua menikah kembali, ibu Anda ada seorang imam, ada seorang pendamping gitu ya, ada seorang pendamping hidup gitu. Terus siapa lagi yang akan memberikan nafkah kepada ibu Anda dan Anda? Nafkah lahir, nafkah batin. Kalau misalkan hanya ada seorang ibu, belum tentu kita bisa sukses sampai saat ini. Gitu. Amin gitu ya. Amin. Nah, belum tentu. Tapi berpengaruh nggak? Nah itu pengaruhnya. Pengaruhnya adalah dari adanya seorang papa sendiri adalah adanya seorang pendukung, adanya seorang pendamping. Oke, tapi Anda merasakan nggak? Iya, hal yang dirasakan saya adalah positif gitu, seperti itu. Gitu. Baik-baik saja hubungannya. Alhamdulillah sih baik-baik saja, walaupun pasti ya yang namanya ayah seperti itu ada rasa canggung gitu. Canggung. Kan kalau misalkan ke ayah kandung karena dari kecil gitu ya, sok semena-mena gitu. Tapi kan kalau sekarang ada rasa canggung. Aku teh malu gitu ingin minta apa-apun. Aku teh malu. Orang teh era gitu aja keeraan. Iya. Betul. Dan apa ya? Pasti beda banget sih. Setidaknya ya walaupun mungkin ada beberapa orang yang gak bisa, mungkin sampai saat ini gitu, mungkin udah nikahnya mungkin udah berapa tahun gitu ya, yang sama ya seperti Anda gitu kan. Tapi tidak bisa memaafkan dan menerima takdirnya, sehingga dia bersikap semena-mena dengan bapaknya itu, seperti itu ya. Dan wah, luar biasa sekali ini. Iqbal. Tapi apa ya namanya? Mungkin ada pesan mungkin untuk teman-teman di luaran sana gitu kan. Menyangkut hal yang ini ada gitu ya, salah satu teman saya gitu. Dia itu pernah curhat. Nah semenjak ayana orang tua nu baru asa jadi kieu gitu. Tapi kalau kita berpikir siapa yang akan menafkahi kita? Kita sukses karena siapa? Ya, walaupun orang tua kita salah, daun. Enggak, terus daun. Kalau tanya daun tadi. Enggak, sok terus lanjut. Jadi pohon dia. Walaupun orang tua kita seperti itu. Nah, tapi kita berpikir gitu. Siapa yang akan menafkahi kita? Kita sukses tanpa orang tua tidak akan gimana ya? Kita sukses tanpa orang tua tidak akan selebrasi. Gitu. Tidak. Kita tanpa orang tua tidak akan bisa sukses, maksudnya seperti itu. Kita tanpa orang tua tidak akan bisa dan sukses. Dan tidak ada tujuan akhir gitu, hanya
ya udah gitu, stuck ketika kita udah dapetin sesuatu, ya udah apalagi gitu Iya kan. gitu. Nah, terus kita kan dulu misalkan tinggal sama orang tua yang lama. Iya. Kita sudah nyaman karena dari lahir dididik dan dibimbing. Mm-mm. Tapi ketika kita bertemu dengan hal yang baru, Iya. kita harus beradaptasi. Jangan sampai mun bahasa Sunda nama FSMS. Iya. Tahu kan FSMS apa? Iya. Ini apa namanya? Sepan. Ya gampangan gitu. Jadi tiba-tiba nih indung orang mah jika kieu mama saya seperti ini, bapak saya seperti ini, kenapa ya hal yang baru itu seperti ini gitu. Iya. Tapi apa? Coba deketi. Walaupun ibu kita seperti itu, coba deketi. Walaupun kita punya kakak kandung yang seperti itu, ya udah. diamkan weh. Iya, gitu. iya. Siap. Saya juga kan saya sendiri, saya merasakan hal yang malu gitu bertemu dengan kakak ipar saya, bukan kakak ipar, kakak itu saya gitu ya. Tapi saya berpikiran gini, ya udah, kita saling jaim aja. Yang penting kita damai dan jangan sampai kita mengeluarkan hal yang neko-neko gitu. Jaga silaturahmi dan saling menghormati. Ya, jaga silaturahmi dan saling menghormati. Gitu. Setidaknya kalau nggak bisa menerima ya itu hormati. Ya, setuju tidak setuju ya itu sosok baru bapak gitu kan ya. Iya. Dan ya udah kehidupan ya udahlah itu hanya sebagai apa ya namanya peran gitu, mengisi peran ya, kita sebagai anak, mereka sebagai ibu dan bapak ya, seharusnya kita saling menghormati kepada yang lebih tua dan menghargai kepada orang-orang yang berjasa untuk kita juga, seperti itu ya. Dan sekarang tinggal sama siapa nih? Sama Piok? Kalau sekarang sih sebetulnya tinggal sama seorang ibu dan ayah. Kalau misalkan tinggal dari kehidupan di dunia ini. Akan tetapi kalau sehari-hari tinggal kalau sehari-hari tinggal di rumah gitu ya. Kadang tinggal bersama ibu. Kalau misalkan ibunya jadwal. Jadi dijadwal gitu, diselang-seling, satu hari sama ini, satu hari sama itu gitu. Nah, tapi dengan mengisi kekosongan saya, ini mah hanya mengeluarkan unek-unek saya gitu ya. Iya. Kenapa sih Bal? Di rumah kamu banyak sekali anak kecil yang mengisi di rumah itu. Gitu. Oh, iya. Nah, jawabannya adalah satu. Apa? Lamun imah iya kosong, dek dieusian kusaha. Banyak ya, jangankan anak kecil saja, orang tua saja ditinggal di rumah yang sebesar itu, walaupun bentuknya kecil. Tapi dia sendiri gitu ya, diam di rumah. Ketika malam pasti merasakan hal yang gundah. Meni eueun nu ngabaturan, meni eueun nu ieu gitu. Sama halnya dengan Anda. Iya. Jadi, gitu. Mengundang anak-anak kecil itu sebagai penghibur dan pengisi ruangan yang kosong. Iya, sebagai penghibur dan pengisi ruangan yang kosong gitu. Kenapa nggak nikah aja? Kok gitu? Iya nggak? Satu kata dari ibu saya apa? Yang ingin Anda tahu? Apa? S2 dulu. S2 dulu. Kenapa nggak S3 sekalian gitu ya? Giri. S2 dulu. Tapi ada halnya beban gitu sebetulnya gitu. Tapi apa? Dari sahabat-sahabat saya sendiri berkata bahwasannya ingat. Dengarkan dan laksanakan. Kalau cek bahasa Arab namanya sami'na wa ata'na, apa yang dikatakan oleh orang tua kita kerjakan saja. Karena apa? Itu demi kesuksesan kita sendiri. Walaupun betul. Hal itu berat gitu. Dan walaupun saya Korea tapi setuju nggak? Sejalan nggak dengan maksud Anda? Kalau misalkan berpikiran tentang S2 tidak sejalan dengan saya. Kan maksudnya ya kalaupun nggak sejalan, kenapa tidak disuarakan? Dalam artian ya kita pertimbangkan, maunya gini-gini loh gitu. Maksudnya ya tidak setuju. Maksudnya gini ya, sepemahaman saya, kalau ke orang tua kita tidak perlu taat. Iya betul. Ya, kita tidak perlu taat, kita cukup berbuat baik. Jadi ketika ada situasi yang tidak sejalan, misalkan tadi ya orang tua pengen S2, tapi kita S1 kayaknya cukup lah gitu untuk saat ini gitu ya. Untuk saat ini ya komunikasikanlah dengan baik gitu. Jangan sampai ya nggak mau gini saking kita tahu kita harus taat tapi kita nggak mau kayak gitu. Iya, tapi sih
pernah gitu ya di dalam satu waktu ketika kita bertemu dengan papa, Kita mama, siapa itu? ya sekeluarga gitu ya. sekeluarga. Nah, pernah bertemu gitu Di mana? di rumah yang di satunya lagi gitu ya. Oh, Nah, itu pernah dikatakan bahwasanya pernah ditanya, iya. Kang, nah nanti setelah lulus dari S1 ini Kapan lulus? pingin ya doakan saja ya mudah-mudahan tahun depan gitu ya. Doakan saja mudah-mudahan tahun depan gitu ya. Dan mudah-mudahan istiqomah gitu ya. Siap. Walaupun sekarang daring tapi menjadi rungsing kita daring iya, gitu. iya. Nah, Gimana? Lanjut. Tiba-tiba menjadi satu bahasan tentang apakah ingin dilanjutkan ke S2 atau apakah ingin dilanjutkan yang pendidikan tuh bukan sertifikat, siapa sih namanya? Profesi. Ya, PPG. Profesi. PPG itu singkatan dari Propaganda. Ya profesi lah itu. ya 1 tahun. kayak profesi. Nah, yang 1 tahun itu gitu. Alasannya apa? Sekarang saya bukan menjelek-jelekan S2. Ya. Tapi menurut hati saya sendiri S2 belum tentu lebih dari ke PPG. Tapi PPG walaupun 1 tahun. Tapi yang pasti lebih dari YouTube mungkin. Gereja Arab dong. Tapi maksudnya Anda pengen ikut PPG dulu mungkin. Iya, jadi saya ingin mencoba dulu PPG. Maksudnya gimana ya? Ya S2 ya boleh. Itu tergantung ini ya, maksudnya urgen apa ya namanya? Tergantung kebutuhan. Iya, Ya betul. tergantung kebutuhan. Mungkin Iqbal sendiri merasa S1 cukup lah ya untuk saat ini gitu ya, dan tidak ada keperluan lagi gitu ya. Tapi cita-cita ada nggak jadi dosen? Sebetulnya berat sih kalau cita-cita. Bukan sebetulnya berat, maksudnya pengen nggak gitu? Enggak sih. Oh enggak. Enggak. Ya udah. Mungkin tapi sekelas nanti mungkin ke depannya, karena ya Mama Iqbal mungkin punya intansi seperti itu kan ya. Bukan diharuskan ya. Rata-rata kan S2, MPD gitu ya, magister gitu kan. Ya mungkin orang tua Iqbal itu melihat jangka panjangnya. Mungkin sekarang nggak butuh gitu. Nanti jangka panjangnya mungkin kalau nantinya mungkin di jurusnya ke kepala sekolah gitu. Amin. Itu sudah pertanda. Amin, Ya. amin, amin. Kepala sekolah Al-Hidayah. Ya. Dan itu sudah ultimatum gitu. Tidak bisa diganggu gugat gitu ya. Dan ya pokoknya sukses selalu buat Iqbal. Dan dengan segala ceritanya kita bisa ini gitu. mengambil banyak cerita dan pelajaran bahwa kehilangan seorang atau figur seorang ayah itu sangat berat bagi hidup seseorang, dan apalagi saya gitu, saya juga tidak bisa membayangkan bagaimana nantinya jika ditinggalkan ketika sudah waktunya seperti itu. Dan untuk teman-teman di luaran sana ya, semangat selalu ya, walaupun ini toxic positivity katanya gitu ya. Yang penting intinya good luck selalu gitu ya. Semoga teman-teman di luaran sana yang seposisi sama Iqbal gitu ya, yang sudah kehilangan ayah terlebih dahulu, ditabahkan dan ya kira-kira nikah lah. Amin, amin. Ya karena maksudnya buat jadi temen gitu ya, buat jadi teman dan sebagainya. Ya daripada kalau dilanjutkan nantinya akan lebih ngaco gitu ya. Kita cukupkan sekian ya. Terima kasih untuk teman-teman yang mendengarkan podcast Balada Kehidupan, khususnya di segmen Zona Merah. Dan terima kasih kepada Iqbal yang telah sama-sama hadir gitu ya. Walaupun ya ada maksud juga mungkin. Ya, terima kasih dan jangan lupa teman-teman untuk follow IG-nya @Zona Balada deh ya. Balada Kehidupan, dan di Anchor atau Spotify @Balada Kehidupan, dan terus pantengin Zona Merah. Terima kasih, bye.